Hai, good morning Z friends. Sekarang aku lagi ada di Hotel Grand Mercure Medan. Dua hari ini, tanggal 18 dan 19 Mei, saya akan menghadiri pertemuan ilmiah 2 tahunan Asosiasi Seksologi Indonesia. Supaya apa ya? Supaya bisa lebih pintar buat Z friends, supaya lebih bisa mengedukasi, dan supaya dalam pekerjaan bisa ngasih solusi yang lebih mantap. Kalau waktu di Surabaya kemarin, Z friends sudah lihat kan Z-vlognya. Kemarin banyak banget bahas faktor-faktor sosial, mulai dari vaginismus, disfungsi ereksi, of course itu selalu jadi topik yang epic banget. Saya berbicara tentang transgender waktu itu. Terus banyak sih perspektif tentang vaginismus, terutama buat objin, sehingga kita bisa saling merefer kan ya. Nah, kali ini apa aja kita akan lihat yuk sama-sama. Sekarang aku mau sarapan dulu. Yuk sih friends. Kita berikan aplaus untuk friends, waktu lagi pertemuan di Jakarta sama sekarang ini kita ada di Medan. Hari ini adalah pertemuan ilmiah 2 tahunan Asosiasi Seksologi Indonesia. Nah, kebetulan saya menculik Dr. Bona di sini ya. Dr. Bona aja. Udah 2 kali nih Dr. Bona membahas mengenai etika dalam sexual medicine, dalam praktek seksologi gitu ya. Sebenarnya berhubung dengan dunia sosial media yang luar biasa Z friends, saya sering berbicara di sosial media tentang kapasitas seorang seksolog gitu ya. Dan kenapa sampai penting berkali-kali Dr. Bona berbicara mengenai seksolog itu macam-macam latar belakangnya Z friends. Jadi kita dengar dulu dari Dr. Bona, kira-kira apa aja sih yang menjadi concern, kenapa sampai segitunya harus berbicara mengenai etika dalam praktek seksologi. Gak semua nakes itu bisa bicara tentang seks sebenarnya. Dan itu kenapa? Boleh nggak dikasih tahu, Dok? Kayak mukanya udah kayak begitu, masih ceria dong depan Z friends. Apa namanya? Z friends. Zoya friends. Ini Mbak Zoya nih nyulik saya di Medan. Hanya untuk nanya itu. Penting. Soalnya 2 kali udah ngomong. Iya, jadi dasarnya adalah banyak informasi yang kita tangkap di media sosial yang tidak berbasis penelitian. Nah, itu ada 2 dampak. Yang pertama, dampak kepada diri sendiri, akhirnya tidak mau belajar. Yang kedua, dampak kepada masyarakat. Masyarakat akan tidak mendapat yang seharusnya dia dapat. Apa itu? Kebenaran di dalam apapun, advokasi atau pengobatan dan seterusnya. Jadi kita penting mempunyai dasar yang sama untuk berbicara tentang seksologi, yaitu pendidikan. Pendidikan pun harus beretika. Jadi pendidikan tanpa etika itu rasa ikan tanpa bumbu. Soalnya kalau ikan mah masih bisa dibumbuin sih friends. Masalahnya kalau
kalau misalnya seksolog itu tidak berbicara sesuai kapasitasnya, apa sih kapasitasnya? Seksolog itu bukan cuma kapasitasnya ngomongin seks doang, nggak. Misalnya gitu ya, kalau misalnya dari saya kan psikologi, ada misalnya data belakangnya androlog, ya berarti dia bicara mengenai kesehatan seksual pria gitu Ya, misalnya. Kalau dia objin berarti dia berhubungan dengan kesehatan misalnya kandungan, tentang wanita gitu. Psikiater tentang jiwa gitu. Jadi sebenarnya seksolog yang mau Anda hubungi itu yang mana dulu? Dan untuk tahu ini kan karena gaungnya masih sedikit ya, walaupun suaranya Dokter Bona tuh gede, tapi gaung seksolog itu masih sedikit. Untuk kita bisa tahu dok, siapa aja sih sebenarnya seksolog yang berkompeten gitu di Indonesia, supaya nggak semua yang ngetop dan main ngomongin seks aja udah pasti seksolog kan? Gimana kita cara taunya? Ya, jadi kalau Friends tahu kota Bali, ya, Denpasar, ada fakultas kedokteran di sana. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, disitulah lahirnya pendidikan seksologi di Indonesia. Namanya pendidikan intensif seksologi. Itu ada yang reguler, ada yang advance. Lalu kemudian selalu update ilmiah, seminar, diskusi, dan macam-macam. Dan bersertifikat. Yes, bersertifikat. Jadi teman sejawat, baik yang berkaitan dengan kedokteran, sekolah dulu. Baru kita bicara soal seksologi yang berbasis penelitian. Itu saya kira jadi clear Mas Zoe ya. Clear, Ya, jadi jelas. pendidikannya ada, sertifikatnya ada. Jadi buat friends misalnya, terus kalau saya mau berobat gimana dong sesuai dengan masalahnya? Mungkin bisa ditanya, sudah luluskah pendidikan intensif seksologi? Nah, gitu. Karena kalau misalnya dia hanya dokter gitu ya, dia tidak ada pendidikan intensif seksologi gitu, itu belum tentu berkompeten untuk berbicara mengenai seksualitas sesuai dengan latar belakangnya. Kira-kira gitu kali ya dok ya? Ya, tetapi ada beberapa spesialisasi yang sudah ada kaitan dengan seksologi pelajarannya. Katakan di andrologi, di andrologi ada pendidikan seksologinya juga. Ya. Psikiatri saya kira juga ada pendidikan seksologinya. Tapi paling tidak basis itu harus sudah punya, sehingga pendekatannya terhadap klien, terhadap pasien Beda. itu menjadi beretika. Iya. Dan kalau misalnya ada apa-apa biasanya juga lumayan kenceng untuk ngeliat teguran-teguran di sosial media dan sebagainya, karena ya kita concern ya sama keadaan itu gitu, karena setiap orang berbicara seks, apalagi kan itu kan topik yang sangat-sangat laris, manis, lezat, luar biasa. Jadi harus Kok jadi gua jadi kenapa dia jadi heboh? Biasa di si friends begini nih, kalau nggak begini nggak, bukan Dokter Bona namanya. Gitu. Oke, jadi saya sama Dokter Bona itu kita ada termasuk di Asosiasi Seksologi Cabang Jakarta. Jaya Raya. Jaya Raya ya, Jakarta itu jadi apa? Bogor? Enggak. Bogor, Itu Banten Banten masuk? enggak. Bogor masuk ke Jawa Barat. Banten Bogor, Jawa Barat. sama DKI. Sama DKI. Bekasi. Bukannya masuk Bogor apa masuk Jakarta? Masuk Jakarta jadi Enggak. ya, tempat Oh iya. tadinya dia di Bogor, sekarang dipaksa masuk Jakarta dia. Segitu. Oke sih friends, thank you so much. Ini ada sedikit kenapa saya sampai ngejar Dokter Bona, supaya ada pengetahuan tentang etika ini. Nanti saya mau kejar Dokter Wimpi, sama siapa lagi? Ntar saya mau kejar pokoknya Prof Wimpi, siapa lagi enak dikejar ya? Ketua panitianya sini. Ketua panitianya udah pasti. Oke, thank you sih friends. Bye. Z. Jorok. Hai friends, aku sedang bersama dengan Ketua Panitia di pertemuan ilmiah 2 tahunan Asosiasi Seksologi di Medan gitu. Jadi seperti mungkin Zifran sudah pernah lihat di Zivlog aku yang sebelumnya waktu itu tahun 2022 kita satu panggung ya. Kita sama Dokter Darmawan ya, Yes, kita bertiga ya. Karena spesialis kesehatan jiwa gitu kan ya. Kita bahas tentang waktu itu tentang masturbasi ya, Dok, ya? Tentang masturbasi gitu. Nah, kali ini juga kayaknya akan ada di panggung. Ketua panitia kira-kira akan berbicara apa nanti? Nah, jadi kalau orang selalu berpikir seksual itu kan hanya sisi sosial saja. Medisnya ada juga dong. Medisnya ada juga. Ada juga. Oke. Nah. Nanti akan ngebahas apa nih?
depresi. Depresi, Kan banyak dan tuh. seksualitas. Oh iya, benar-benar. Ya buat mereka-mereka yang depresi gitu ya, memang ada beberapa obat antidepresannya yang mempengaruhi kesehatan seksualnya ya, Dok ya. Oh ya, sebelum ngomongin itu sampai lupa saking excited. Kenapa kali ini di Medan dipilih judulnya Indonesian Sexual Culture in Medical and Sexual Perspective gitu? Apa yang terjadi dengan sexual culture di Indonesia sampai dipilih judul ini untuk pertemuan 2 tahunan ASI? Ya, jadi kalau kita lihat kan kultur itu bergeser ya. Ya, Dulunya of course, kita selalu berpikir kalau cerita seks itu sesuatu yang malu, tabu. Nah, dan kemudian bergeser. Nah, para remaja sekarang sudah mulai berpikir atau lebih pintar daripada pendahulunya untuk hidup seksual. Ya karena mereka tuh juga belajar dari sosial media sih ya, Dok ya. Nah, jadi ketika mereka tahu ternyata pandangan kita yang Gen Z, Gen X itu nggak berubah. Nah, jadi saya pikir acara hari ini tujuannya adalah untuk mengupgrade lah ya pergeseran budaya ini dari sisi medis dan juga dari sisi sosialnya. Iya. Ini penting banget buat rekan-rekan sejawat atau buat sekali lagi ya tadi meneruskan promosi seperti yang Dr. Bona katakan juga. Ini bukan hanya buat rekan-rekan nakes yang ada di Medan atau di mana aja. Kalau Anda ingin mengupgrade pengetahuan mengenai seksualitas tuh seperti ini. Jadi nggak bisa tuh di sosial media main asal ngomongin seks aja. Kita tuh mesti ada pertemuan ilmiahnya, bahkan kita ada presentasi kasus, ya kan? Betul. Di setiap cabang itu ada pertemuan-pertemuan seperti itu karena kita itu bertanggung jawab sebagai para seksolog dengan latar belakang kami masing-masing gitu untuk memberikan edukasi yang sesuai dan kami harus beretika. Kalau nggak kami ditegur sama asosiasi. Nah bahayanya mereka-mereka asal ngomongin seks terus tidak ada asosiasi. Nah ini dia ya yang bisa jadi problem gitu di masyarakat. Kenapa sih kita harus membahas mengenai Indonesia sexual culture? Karena budaya di Indonesia itu segitu kuatnya seolah-olah budaya ketimuran tuh saya paling gemes tuh ya, Dok ya. Betul. Budaya ketimuran itu tabu ngomongin seks. Padahal kalau tadi ngelihat mendengar dari Prof. Wimpi gitu ya, ternyata dari zaman dahulu kala juga sudah ada itu tentang budaya-budaya di Indonesia yang berhubungan dengan seksualitas. Betul. Gitu. Sukses ya Pak Ketua. Makasih, Terima kasih Dr. Jaya, sekali Bu lagi. Jaya sudah menyempatkan diri walaupun mau ke London. Oh iya, iya. Makanya pas lagi aduh nih, mau ke London udah deh kesini dulu deh. demi ya gitu. Demi. Habis itu semoga ke Londonnya juga lancar. Sip. Bye Z friends, thank you. Hai Z friends, aku lagi bersama dengan Profesor Dr. Wimpi Pangkaila. Hai. Jadi kan hari ini kita lagi ada di Medan untuk pertemuan ilmiah 2 tahunan Asosiasi Seksologi Indonesia. Prof. Wimpi tadi berbicara mengenai sexual culture. Tapi ya Dok, pertanyaannya gini Prof. Kalau saya nih ngelihatnya kayaknya Indonesia tuh masih kalau yang tabu banget, tapi yang vulgar banget. Iya kan, kelewatan batas. Kalau menurut Prof. Wimpi itu perkembangan at least 5-10 tahun terakhir tuh sexual culture di Indonesia tuh kayak gimana sih? Ya saya kira udah berubah banyak, walaupun mungkin beda ya daerah sini, tapi yang pasti telah berubah jauh. Termasuk tadi saya sebut itu premarital sex ya. Premarital sex ya. Tadi researchnya ya. Saya juga kaget banyak. juga angkanya ya. Jadi itu luar biasa perubahannya. Ya, jadi orang nggak mikir lagi nunggu sampai menikah, kayaknya nggak ke situ lagi sih. Lebih mikir kayak kecocokan lewat premarital ya salah satunya ya kecenderungannya. Bahkan dari pasien saya itu terungkap seperti itu. Kohabitasi juga jadi pilihan ya, Ya, Prof. misalnya ada orang tua mengantar anaknya itu, anak laki-lakinya. Saya pikir loh kenapa diantar orang tua nih? Nah ternyata anaknya laki-laki itu komplain ke orang tuanya. Dia mencoba hubungan seksual dengan pacarnya, kok nggak bisa gitu. Oh, tapi diantar sama orang Terus tuanya. ibunya, gitu. Ibunya ngantar akhirnya kita. Luar Berarti biasa. kan keterbukaan orang tuanya menganggap ya nggak masalah. Ya. Nah tapi tentu
tidak semua seperti itu ya. Ya. Sekian persen. Ini mungkin. pilihan Ya. sekali lagi ya Z-Friends ya. Jadi pilihan setiap orang bahwa untuk yang penting adalah kita dalam perilaku seksual kita mungkin sanggup menanggung resiko dari pilihan Ya. itu gitu. Kalau kita mau misalnya melakukan seks pranikah gitu ya sebagai mau test drive dulu tanda kutip gitu, tetap aja ada resiko infeksi Ya, seksual, kehamilan ya. tidak diinginkan, HIV/AIDS itu Kehamilan. harus dipikirkan ya kan. Tapi kalau juga udahlah saya mau nanti aja, jangan, yang penting mungkin membicarakan soal seks itu juga jangan malu ya, Oh, kalau iya, nggak mau iya. melakukan dulu ya. Karena itu penting keterbukaan dengan orang tua. Orang tua bisa memberikan edukasi. Nah, Ya. masalahnya Kalau orang tuanya nggak risih. ngerti, nah, itu. Nah, Ya. itu. Nah, itu tugas kita. Tugas kita memberikan pendidikan ke masyarakat, kepada guru-guru di sekolah. Gitu. Gurunya ada nggak sekolah yang sudah menerapkan pendidikan seks? Kayaknya nggak banyak Masih ya. masih agak sedikit. Padahal Terus udah itu gitu sesuatu yang penting banget gitu. ternyata tadi kalau ngelihat slide-nya Prof. Inti itu kelihatan bahwa dari edukasi cuma 7% sekian. sedikit sekali. Paling besar ternyata masih Berapa dari dia? film porno. Oh, no. Kenapa film porno itu nggak oke, Prof? Loh, karena tujuannya memang untuk menimbulkan Hanya rangsangan, bukan untuk mengedukasi ya, si friends. Jadi saya mau bilang lagi berkali-kali, hati-hati, pornografi bisa membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas. Ya, So, betul. mendingan datang ke ahlinya. Nah, Udah. betul. Dan ingat ya, negara-negara lain itu yang dulu tertutup tentang seks sekarang sangat terbuka. Dulu mereka tertutup kayak kita mungkin. Sampai ada olimpiade seks di Nah, Finland atau kok nggak salah tuh waktu itu ya, Bro. Sampai rame di grup. Nah, itu. Jadi apa tugas kita, tugas orang tua, tugas guru memberikan edukasi Ya. kepada masyarakat. Nah, bagi teman-teman sejawat, kalau misalnya mau meneruskan dan lebih banyak tahu tentang pendidikan seksologi, jangan lupa untuk ke Universitas Udayana Bali, pendidikan intensif seksologi, ya, supaya jangan Ini asal alumni ngomongin ya. seks. Alumni zaman dulu sekali saya. Gitu. Oke, thank you sih, friends. Thank you ya, Prof. Terima kasih ya. Tentang Dewan Pengurus Cabang Jaya Raya Asosiasi Seksologi Indonesia periode 2022-2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Susunan Dewan Pengurus Cabang Jaya Raya. Penasehat Profesor Dr. Wahyudi Ramlan SPAD. Dr. Nugroho Setiawan MS SPAMD Subs SAAM. Mana dia? Mana dia? Dr. Nuh. Walah. Dr. Anita Gunawan MS Andrologi Sub SSAM. Dr. Hermawan Budirja MKes SPAD. Ketua Dr. Darmawan Adi Purnama SPKJ lagi di Jepang. Wakil Ketua Dr. Apifudin Ahmad Fias. Bendara Dr. Rosi Cynthia Martasari Epiomen AM spesialis andrologi. Seksi organisasi Dr. Andi Saputra, Dr. Gibson Pardede, Dr. Sugandra Fias. Seksi ilmiah Dr. Heru Harsoyo untuk Retro SPAD Subs SAM. Dr. Androniko Setiawan SPAD, Dr. Astrid Yunita SPOG Subs Uruginre, Dr. Ferius Sugito SPKFR AIVO KFIBM USG, Dr. Kuntara Hari SPKJ, Dr. Ivan Hendra Sudarmawan SPB Subs BD FICS SHMH Visqua. Mana dia tadi? Mana dia? Mana dia? Kau berani pergi ya? Itu senior kita masih di sini nih. Bang Valera masih di sini. Berani kau keluar? Dr. Johnny Felix Gosyanto MKes, Dr. Prima Progestia SPU GPH, Dr. Ratula Rosista SPKJ. Ini ada dia tadi nih. Dari kemarin ada dia. Mana dia? Ya? Datang, kemarin datang dia. Tadi ada situ, paling ribut ini. Seksi Humas Febriskia Yahya SC MC.
D. Amirin, SCMC, Pias. Auditor Dr. Marcelino Stanley Inki Riwang, Dr. Sosiadi Dharma Gunasetia.